faktor yang paling kuat kok bisa bahwa Islam itu paling benar di antara agama yang ada di Indonesia itu kenapa itu? Faktor yang paling kuat membuat saya percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Menurut saya waktu itu tadi saya sudah terangkan bahwa sejak zaman Nabi Musa disebutkan bahwa jangan ada ilah-ilah lain. Dan yang saya lihat Nabi Muhammad mengajarkan tauhid seperti nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Yesus pun sebenarnya mengajarkan tauhid, tapi mungkin mereka ada salah penafsiran karena Bible pun dibuat ratusan tahun setelah Yesus tiada kan. Ya. Jadi yang saya rasa Islam itu lebih kuat dan mereka setiap sholatnya itu kita setiap sholat menyebutkan membaca Al-Fatihah merupakan bacaan wajib tiap rakaat setiap sholat. Dan salah satunya menyebutkan iya karena budu wa iya karena stain. Hanya Allah saja kami menyembah dan meminta pertolongan. Ya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu yang mengatakan hanya sembahlah Allah saja, jangan yang lain. Oke. Itu pada waktu Aki memeluk Islam itu banyak tantangan enggak dari keluarga atau mungkin kalau sudah kalau sudah punya istri ada tantangan dari istri sifatnya penolakan gitu? Oh iya, setiap hari saya debat sama beliau. Debat, kadang waktu itu pernah saya lagi sholat, baru saya lagi ruku didorong jatuh ke tempat tidur. Auzubillah min zalik. Sholat di masjid terus. Itu perlakuan istri begitu, Pak Chan? Iya, sampai didorong ke tempat tidur saya. Akhirnya saya sholat di masjid sejak saat itu. Di masjid terus, nggak pernah di rumah. Nauzubillah min zalik. Wah, luar biasa ya tantangannya. Luar biasa. Berat, ya. Terus kalau sekarang gimana sikapnya? Apa masih seperti dulu atau sudah agak berubah? Udah N. Saya udah cerai dia Pak Ganep, udah cerai. Oh, ya udah. Lebih baik kita memutuskan ya sifatnya duniawi ya. Nah, oke, kita kan boleh dikatakan sisa umur kita berapa sih? Nah, kan kalau kita masih ya kalau Jawanya gondeli satu ini misalnya kan kan sisa umur kita lebih sedikit dari yang kita jalani. Efeknya kita kalau masih dalam keadaan kafir ya resikonya selamanya kita di neraka. Terus setelah dalam memeluk Islam ini, apa yang dilakukan Aki dalam menimba ilmu? Di mana di mana itu belajarnya? Saya belajarnya kebanyakan pelajari dari berbagai aliran, dari Muhammadiyah, dari NU juga, Salafi juga pelajari, masuk tablik saya pelajari semua. Bahkan saya pun merasa saya ini masih kurang ilmu. Merasa diri saya ini masih banyak kekurangan itu yang perlu saya banyak pelajari sampai sekarang. Wah, kok idem dengan saya juga masih boleh dikatakan saya ini baru merangkak ini tentang keislaman. Bahkan saya sedikit banyak belajar dari Zoom ini untuk saya ilmu-ilmu yang saya dapat. Oke, dilanjut lagi Mas Andi. Iya. Makasih Pak Ganep. Ya misionaris sekarang ini masih berjalan terus. Mantan istri Pak Chan masih misionaris Pak Ganep, masih berjalan terus gitu ya. Kita nggak usah menyebutkan namanya. Ya kalau bisa berhentilah Bu, hati-hati bersenggolan dengan hukum. Pak Chan kenal dengan Risuli Lubis? Siapa? Risuli Lubis. Ya Lubis kayaknya pernah dengar.
Ya, itu masih misionarisnya lumayan canggih itu. Anak buahnya sendiri dikasih busana muslim, baru didoain, baru divideoin, gitu loh. Oh, Baru yang terkenal si karaba-raba itu loh. oh itu kalau di Kristen artinya bahasa roh. Oh, itu bahasa roh. Ya, Ya, bahasa itu. roh itu. Bisa begitu ya bahasa rohnya ya, Pak Pacan Bahasa ya. roh Hmm. yang cuman Tuhan sama orang itu yang mengerti katanya, agar tidak dicuri oleh iblis katanya. Kan karena kan iblis bisa membaca doa dan isi hati manusia. Jadi cuman Allah dan dirinya yang mengerti artinya gitu. Ya, itu aplikasi dari apa namanya, dari Markus 16, 15 sampai 18 itu mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Nah, itulah Iya, bahasa baru ya. ya bahasa. Mereka Itu bahasa kalau bahasa Indonesianya si raba-raba kalau Di terus untuk bahasa karaba-raba Inggrisnya itu. apa sama ya si raba-raba gitu ya? ya kalau raba-raba bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya sih rapi gitu ya. Oh ya, bahasa Jawa ya aku oke dah ya kalau begitu. Ya, kemudian berbahasa baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan celaka dan mereka akan menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Nah, ini yang sering dipakai dulu Pak Chan nih, ngobatin orang naruh tangannya di tempat sakit. Itu ya Pak Chan ya. Pernah dipakai nggak tuh Pak Chan? Oh, pernah itu waktu itu apa? Saya di GPPS Jalan Arjuna Surabaya tuh. Katanya dulu gembala saya Pak Ishak sapu tangannya aja bisa nyembuhin orang katanya. Weh, Baru sapu tangannya aja itu Pak. baru sapu tangan, belum tangannya Iya, ya? belum disentuh Oh, katanya. mantap. Nah, bagaimana nanti dengan Matius 7:21 itu? Apa mereka nggak pernah baca inilah? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pak Andi jadi misionaris pantas nih. Dulu ini kena sama Pak Chan ini. Untung aja sekarang udah nggak kena lagi nih, nggak kena pasal ini. Oh, udah Pak, udah nggak kena. Ya, alhamdulillah. Sudah nggak mempan lagi. Ya oke, kira-kira ini karena Pak Chan juga di Bogor, mungkin mau rehat, ini udah ya 10:30 ya. Kurang lebih sejam lagi kita harus persiapkan sholat Jumat ya. Iya Pak, makasih ya, Pak ya. Ya, next kita lagi sambung diskusi bincang-bincangnya. Dan kami sangat membutuhkan Pak Chan sering hadir di JCC untuk diskusi. Nanti akan kami jadwalkan dengan Dr. Adi. Dr. Adi Kristen dari Trinitas ingin berdiskusi dengan Pak Chan. Mantap ini. Ya, Pak? Kalau nggak salah dari gerejanya yang ada pondasinya kuat Pak. Saya nggak tahu namanya. Masih kuat. Iya, pondasinya kuat. Kalau Dr. Adi berada di daerah Sumatera. Di Bengkulu. Di mana dokter? Dokter Adi, gereja di mana dok? Itu di Bengkulu itu. Oh di Bengkulu ya, di Bengkulu. Baik, nantilah ditanyain langsung gerejanya di mana. Yang jelas gerejanya kuat pondasinya itu. Pasti mahal, bangunannya mahal. Masalah roboh ya Bang Andi. Iya pasti. Iya. Dan keduanya saya yakin gerejanya kalau masih berdiri kokoh pasti izinnya resmi itu. Bang Andi. Gitu. Ya siap. Dokter Andi. Dokter lagi saya. Dokter Andi sudah keluar kayaknya. Oh udah keluar ya, nggak apa-apa. Tadi diskusi sama saya di chatting itu. Oh iya. Oke Pak, ini dari Bang Wan Channel juga, ini dari Malang. Di Malang ini pusat misionaris juga banyak. Di sana itu ada si Jehovah, ada Mormon ya. Mormon. Nah mudah-mudahan nanti Pak Chan bisa ketemu kita di Malang nih. Di sana pusatnya misionaris juga banyak nih. Insya Allah. Gimana kabar Malang, Bang Wan? Masih terpantau? Pak Chan, jangan lupa kalau ke Sidoarjo mampir ya. Ya, insya Allah.
Insyaallah. Ada dokter muda katanya mau murtad. Ini saya tantang untuk berdialog di Zoom, tapi belum ada jawaban ini. Pak, tidak ada ya Pak Dokter Adi? Ya? Kalau ada dokter muda mau murtad, bawa kemari aja lah, kita diskusi Iya, baik-baik kok. itu Nggak saya apa-apa. mau mohon Dokter Adi, karena saya sudah di-kick dari grup WA, jadi saya nggak bisa hanya Pak Bambang sama Pak Dokter Adi mungkin jadi media. Ya begitulah, kalau di grup-grup itu ya pasti main kick kalau sudah nggak bisa menjawab. Begini saja, teman-teman di luar di sana siapapun itu, murtad itu adalah pilihan, mualaf itu adalah pilihan. Ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Kalau mau murtad tidak ada pemaksaan. Kalau menjadi mualaf, masing-masing bertanggung jawab sama diri sendiri kepada Sang Pencipta. Tapi sebagai umat Islam, kita tetap harus berdakwah, menyampaikan 1-2 ayat kepada siapapun yang mau mendengarkan. Tapi tujuannya bukan pemaksaan. Sekali lagi, murtad itu pilihan, mualaf itu pilihan. Murtad itu ada pengaruh seperti apa, yang jelas mualaf adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau murtad nggak tahu keinginan siapa. Baiklah ya, saya kalau ada murtad mau masuk di sini untuk diskusi, saya pertemukan dengan mualaf. Kita lihat seperti apa dia murtad. Pasti kebanyakan mimpi. Mimpi ketemu ini, mimpi ketemu itu. Tapi kalau seorang mualaf, tidak ada rasa-rasa mimpi di sini yang diomongin Pak Chan. Mereka belajar, harus diskusi, terbuka cakrawala berpikir, dan seterusnya. Tidak ada hal-hal mimpi yang aneh-aneh di sini. Benar ya Pak Chan, memeluk Islam tidak ada mimpi-mimpian ya? Iya, tidak ada Pak. Tapi saya rasa sayang sekali kalau sudah menyembah Allah, Tuhan Pencipta yang benar, jadi turun pangkat menyembah manusia. Sangat sayang sekali. Ya itulah pengaruh, ada dua. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepada aku. Dan iblis ini juga memang kan tugasnya itu untuk menggoda manusia. Kan begitu ya? Nah biarlah iblis ini bekerja. Mari kita lawan iblis. Tapi kalau ada orang mau berteman dengan iblis ya monggo saja. Kan ada surga dan neraka Pak Chan. Iya, iblis itu bukan hanya menggoda tapi menyesatkan melalui pengobatan, mimpi, dan materi dan lain-lain sehingga terjerumus. Nah, ini dia nih. Sedikit Bang Andi, mumpung Ya. belum tutup nih Bang Andi. Ya. Ini Pak Chan tak simak tadi kan kebetulan ada Pak Adi. Ya mungkin kalau ada Pak Adi malah lebih enak kan kita menyebutkan Bible pun ada Pak Adi ya. Nanti lain kali kalau- kita jadwalkan. Indah, ini mau bertanya ke Pak Chan begini Pak Chan. Bagaimana bisa beda dalam satu ayat memahami yang mereka katakan tuh sering kalau seorang mu'alaf ini tidak mengenal Yesus gitu. Nah, menurut Pak Chan ini, waktu dulu menjadi seorang misionaris itu mengatakan orang di luar Kristen itu tidak mengenal Yesus. Bagaimana sebenarnya ini menurut Pak Chan mengenal Yesus yang sebenarnya itu? Karena tadi ditanyakan juga sama Pak Adi gitu kan. Versi saya yang sekarang apa yang dulu? Enggak, maksudnya gini, waktu menjadi misionaris dan waktu sekarang gitu. Kalau waktu dulu kan saya meyakini bahwa untuk mengenal Yesus itu harus tahu bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, gitu. Jadi menurut saya dulu gitu. Jadi menyembah Yesus adalah menyembah Allah yang benar. Kalau sekarang saya menyadari bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus dan Allah itu adalah dua hal yang berbeda itu. Dan sementara di Yohanes 5 ayat 30 disebutkan bahwa tanpa kehendak Allah, Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak mampu berbuat atas kehendaknya sendiri. Itu berarti kan jelas bahwa Yesus dan Allah adalah berbeda. Dia bukan Allah dan Yesus bukan Allah bukan Yesus gitu. Boleh dikatakan sekarang Aki Chan masih memuliakan Isa ya sebagai nabi kan? Sebagai nabi utusan Allah. Iya, betul. Kita masih Jadi memuliakan. kalau kita lihat di sini berarti memang kita lihat dua sisi pemahaman dalam satu ayat, ya kan?
dua sisi pemahaman yang berbeda tapi dalam memahami satu pasal gitu ya. Iya. Hanya terpengaruh dari satu logika yang berbeda itu Pak Chan ya. Iya, seperti Terima kasih, Pak. contohnya Bapak dan aku adalah satu. Mereka dulu saya berkata bahwa Bapak dan aku adalah satu itu adalah Bapak adalah Yesus itu. Yesus adalah Allah. Kalau sekarang saya memahami bahwa Bapak dan aku adalah satu, maksudnya satu pemahaman, satu pemikiran dan satu tujuan gitu. Allahu Akbar. Satu ajaran yang mewakili ajaran Tuhan ya Pak Chan ya. Iya, benar. Boleh tanya, Pak. Pak. Lanjut. Izin. Silakan. Lanjut Ya, Pak Chan, saya Iya. tentang ayat Lukas 4 Lukas 4 nomor 8. Bunyinya seperti ini ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Kalau menurut Pak itu Tuhan Allahmu. Ya, ayat itu waktu Yesus dicoba di padang gurun ya? Betul, waktu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan cobai lalu Yesus berkata kepada di padang gurun. Ya, hanya kepada Allah saja kamu berbakti. Di situ Yesus dijanjikan seluruh kerajaan dunia apabila iblis berkata kalau kamu menyembahku Yesus akan kuberikan semua. Jadi dijanjiin harta dunia gitu ya. Iya. Apa jawab Yesus seperti itu tadi? Tanyalah kau iblis. Hanya kepada Allah saja kau harus menyembah. Kira-kira begitu. Menyuruh iblis untuk berdoa kepada Tuhan Allah kan gitu ya? Betul. Cukup kira-kira ya karena ini udah mau Jumatan ya. Iya, satu lagi. Iya, Pak Emrus silakan Pak Emrus sekalian nanti habis ini ditutup ya. Pak Emrus. Oke, baik. Kalau menurut Pak Chan ini memahami Yohanes 1:1 itu gimana? Ya kan karena ini kan itu pasal itu ayat itu andalan banget itu gimana itu? Yohanes 1 ya. 1:1. Iya. Pada mulanya firman bersama Allah dan firman itu Allah itu Akichan. Ya. Enharke enhologos. Wah, dibaca ayatnya lagi. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, iya itu gimana itu? Gimana itu Pak Chan? Itu kan jadi sumber rujukan orang-orang sebelah ini. Pokoknya dari situ semua berasal ya dari firman itu kan yang jadi daging itu jadi manusia. Jadi istilahnya ada tukang kayu membuat meja, terus jadi meja. Terus meja itu buatan tukang kayu. Tukang kayu itu masa disamakan dengan meja, Pak? Kalau menurut saya sekarang Allah itu dengan ciptaannya berbeda. Kalau menurut saya yang dulu mungkin iya gitu. Jadi karena kan kembali lagi Allah itu kan kalau dulu pemahaman saya kan sifatnya roh. Roh itu bisa ada di mana saja gitu. Kalau sekarang kan menurut saya Allah itu zat. Tuh, zat berbeda dengan makhluk ciptaan. Gitu. Jadi kalau menurut saya di firman Yohanes 1 ayat 1 itu kalau mereka masih memahami Allah itu adalah roh, ya mungkin mereka akan tetap terjebak di pemahaman mereka bahwa Yesus adalah Allah. Kalau menurut pemahaman saya yang sekarang, firman dan Allah itu berbeda. Jadi kalau mereka menyebut Yohanes 1 ayat 1 itu, kalau menurut saya seperti tukang kayu dan meja buatannya itu gitu ciptaannya. Gitu, Pak. Jadi artinya kalau masih dalam pola pikir yang itu roh, berarti dia akan terjebak di situ-situ aja, nggak bisa ya, berarti ya udah nggak kemana-mana ya. Iya, Pak. Baik, makasih. Nggak masuk logika gitu Pak Chan ya? Iya. Nah ini kok Akichan lebih cerdas Akichan daripada si Rudi Johannes Debitur itu. Iya. Silakan Bang Andi. Iya. Oke. Cukup dulu
Cukup ya. Pak, saya pamit dulu Pak ya, mau Iya. siap-siap Jumatan Pak. Ya, silakan Pak Jan. Makasih ya Pak Jan. Ya, sama-sama Pak. Nah, Ya, nanti kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita calling-calling lagi. Oke.